Ya, shalom, selamat malam rekan-rekan semua. Saya bersyukur untuk sekali lagi kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah sampai di dalam doa Bapa kami yang terdapat di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita akan bersama-sama lihat di dalam PowerPoint saya. Nah, kita akan bagi di dalam dua part, yaitu bagian yang pertama dan juga 2 minggu lagi kita akan bahas atau di konten berikutnya yaitu di bagian yang kedua. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya ajak kita untuk melihat dulu ayat yang nanti kita akan bicarakan. Di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 dikatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Di dalam part yang pertama, saya akan membahas hingga ayat yang ke-10. Nanti di dalam part yang kedua, saya akan bahas dari ayat 11 hingga yang 13. Jadi fokus kita hari ini dari ayat 9 sampai yang ke-10. Sebelum kita bahas bersama-sama tentang doa Bapa kami yang banyak sekali orang Kristen hafalkan, maka saya ingin memberikan ada paling tidak asumsi keliru di dalam doa Bapa kami. Yang pertama, banyak sekali juga orang Kristen yang menganggap bahwa doa Bapa kami ini sebagai sebuah mantra untuk supaya doa itu dikabulkan atau didengar oleh Tuhan. Berapa banyak orang Kristen atau berapa banyak bahkan gereja yang ketika memulai doanya dengan beberapa doa syafaat lalu ditutup dengan doa Bapa kami. Nah, beberapa saya tidak bilang itu salah, ya, saya tidak bilang itu salah, tetapi banyak sekali orang yang berdoa, kenapa ditutup dengan doa Bapa kami? Ya supaya afdol, supaya itulah yang diajarkan Tuhan Yesus, tanpa memahami sebenarnya maknanya apa. Jadi, kayaknya kalau nggak ditutup dengan doa Bapa kami, didengar apa nggak ya? Dijawab apa enggak ya? Nah, enggak tahu. Tapi kayaknya ditutup dengan doa Bapa kami itu jadinya sempurna doa kita. Itu adalah asumsi yang keliru. Ya, jadi itu adalah sesuatu hal yang bukan kebenaran Alkitab yang maksud dari Tuhan Yesus ajarkan tentang doa. Hal yang kedua, yaitu asumsi kelirunya berkaitan dengan ada beberapa orang yang menganggap redaksi doanya itu dianggap lebih penting daripada konsep doanya. Maksudnya apa redaksi? Redaksi itu dari kata per kata. Jadi memang kita harus benar-benar doanya doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Peredaksian. Jadi kata demi katanya beberapa orang menganggap itu sangat penting dan tidak boleh ada yang kurang. Nah, menurut saya hal ini menjadi sebuah hal yang keliru ketika kita lebih menekankan kata-kata ketimbang konsep doanya, dan kita menganggap doa Bapa kami sebagai sebuah mantra penutup untuk merangkum seluruh doa yang kita panjatkan. Kenapa saya bilang itu salah? Karena kalau kita memperhatikan di dalam Matius 6 ayat 9, di dalam terjemahan ITB atau LA yang kita punya, di sana dikatakan karena itu berdoalah demikian. Nah, sebenarnya di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris itu dipakai kata this then is how you should pray. Di sini di NIV dikatakan dengan jelas bagaimana harusnya kamu berdoa. Bahkan di dalam NKJV dikatakan dengan cara inilah kamu harus berdoa. Jadi ini bukan berbicara tentang isi doa, tetapi ini berbicara tentang bagaimana berdoa. Jadi kalau bagaimana berdoa lebih ditekankan oleh Tuhan Yesus bukan kata demi katanya. Bukan apa yang sedang didoakan. Bukan tentang what, tetapi tentang how. Paham ya? Jadi doa itu yang penting bukan tentang what-nya apa. Tetapi tentang how-nya seperti apa.
Maka dari itu saya mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu struktur secara utuh dari doa Bapa kami itu apa. Saya boleh membaginya menjadi 4 bagian. Sapaan kepada Bapa, yaitu Bapa kami yang di sorga. Bagian kedua, permohonan yang dipanjatkan kepada Tuhan berkaitan dengan Tuhan sendiri. Which is itu adalah kita menghendaki adanya kemuliaan Tuhan yang boleh nyata di bumi ini, yaitu dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah permohonan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan apa yang kita butuhkan. Permohonan atas apa yang kita butuhkan. Kalau kita lihat, yaitu berkaitan dengan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami, dan juga jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Hal yang keempat yaitu pujian ditutup dengan pujian kepada Tuhan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita fokus kepada nomor 1 dan nomor 2. Nanti di konten berikutnya saya akan bahas di nomor 3 dan nomor 4, dan tentunya saya akan ajak kita lihat lagi struktur doa Bapa kami ini, supaya kita tidak menghilangkan dari konteks nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalau kita lihat sama-sama sekarang dalam frase yang pertama, yaitu Bapa kami yang di sorga. Ini adalah sebuah konsep yang luar biasa sekali. Jadi menceritakan bagaimana konsep Bapa dengan umatnya yang sebenarnya tidak ada di dalam agama-agama lain. Agama-agama lain menekankan soal pribadi Allah yang jauh. Allah pencipta, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar. Allah yang bukan Allah yang digambarkan dekat dengan umatnya. Jadi konsep Bapa dengan anak, kita panggil dia adalah Bapa dan kita adalah anaknya, itu saya boleh katakan hampir tidak ada. Ada agama yang mengajarkan bahwa dia harus didatangi dengan cara ritual tertentu dan dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia ada di atasan. Dia tidak mungkin datang kepada setiap umatnya. Tetapi ada beberapa agama yang justru bukan mengatakan Tuhan itu dekat, tetapi kitanya sendiri adalah Tuhan. Wujud Tuhan-Tuhan kecil. Begitu. Nah, konsep di mana ketika kita boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa, ingin menunjukkan bahwa betapa dekatnya Tuhan kita. Dia bukan hanya sekedar pencipta. Ya betul, dia pencipta. Dia Allah yang Almighty. Almighty itu artinya dia maha kuasa, dia pencipta, dia itu maha agung, dia mulia. Segala yang menggambarkan kebesaran Tuhan, betul dia itu. Tetapi di sisi yang lain, kekristenan mengajarkan tentang konsep Tuhan yang dekat dengan umatnya. Tuhan bukan hanya sekedar maha kuasa, tetapi Tuhan yang maha kuasa ini menyertai umatnya. Tuhan yang maha kuasa ini bersama dengan umatnya dan tinggal di dalam atau bersama dengan umatnya yang kita kenal dengan sebutan Immanuel. Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Itu adalah konsep tentang Bapa kami yang di surga yang pertama. Yang kedua, kata kami itu menunjukkan bahwa Tuhan bukan milik personal, tetapi dia memperkenalkan dirinya kepada seluruh manusia berdosa. Dan mereka yang terpilihlah yang akhirnya menyebut Bapa itu sebagai Tuhan yang disembah. Kata kami menunjukkan adanya sebuah bentuk komunal. Bahwa kekristenan tidak pernah dipanggil hanya untuk hidup sendiri, tidak. Tetapi Tuhan panggil kita, Tuhan menyelamatkan kita secara personal, tetapi Tuhan minta kita melayani secara komunal. Dan di dalam pelayanan kita kepada jemaat, di dalam persekutuan, itu tidak pernah lepas dari Tuhan itu sendiri. Jadi kata Bapa kami menunjukkan bahwa dia bukan milik daripada perseorangan, tetapi itu adalah bagian yang bersama. Nah, kata yang di surga ini sekali lagi menunjukkan bagaimana Tuhan itu bukan sekedar dekat saja, tetapi dia adalah sosok ilahi yang berkuasa. Jadi kita itu jangan pernah lupa bahwa Tuhan itu adalah, dia adalah Tuhan yang besar, tapi sekaligus Tuhan yang dekat.
Bahasa teologianya disebut transenden. Kalau Tuhan yang dekat disebut sebagai imanen. Tuhan kita tidak pernah cuma imanen tanpa transenden. Tuhan kita tidak pernah digambarkan dia cuma transenden, tidak pernah imanen. Jadi teman-teman, kita itu perlu pegang dua-duanya. Supaya kalau kita tahu dia itu transenden, kita tahu dia juga dekat sama kita. Kalau kita cuma salah satu, itu bukanlah Tuhan Kristen. Itulah bukan Tuhan Tritunggal. Bukan. Kalau kita hanya mendekati Tuhan secara imanen aja, kadang kita kurang ajar. Ada beberapa gereja itu mengatakan, ya saya nggak usah sebut merek, dia mengatakan ayo kita pacaran sama Tuhan. Menurut saya itu istilah yang dipakai terlalu kebablasan. Ya, yuk kita itu bercumbu dengan Tuhan, bercumbu dengan Roh Kudus. Saya rasa kata yang dipakai itu keliru, kebangetan menurut saya. Itu menekankan imanen tanpa transenden. Tapi juga jangan kita hanya menekankan Allah yang transenden, tapi kita lupa bahwa dia disebut sebagai Bapa. Ya, jadi Bapa kami yang di surga memiliki paling tidak 3 konsep ini. Nah, dikuduskanlah namamu, ini berkaitan dengan apa? Yang pertama berkaitan dengan bagaimana Tuhan itu dimuliakan. Ya, dimuliakan keberadaan kita. Kata dikuduskanlah namamu bukanlah menyatakan bahwa Tuhan itu kita berdoa supaya Tuhan makin kudus. Bukan itu. Salah besar kalau kita punya pengertian seperti nomor 1. Kata dikuduskanlah namamu adalah bagaimana nama Tuhan itu dimuliakan lewat keberadaan kehidupan kita masing-masing orang percaya. Baik itu lewat perkataan, lewat tindakan, lewat ucapan, atau lewat pemikiran, lewat kehendak, lewat emosi, lewat apapun itu, apakah Tuhan itu ditinggikan apa enggak? Jadi keberadaan kita itu seperti cermin. Apakah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, ataukah justru kita mencerminkan satu hal yang membawa nama Tuhan makin dicela? Jadi di dalam doa Bapa kami ini mengingatkan betapa dekatnya umatnya dengan Tuhan, lalu digambarkan melalui sebuah permohonan kepada Tuhan, biarlah nama Tuhan senantiasa dikuduskan, ditinggikan lewat keberadaan kita. Dan yang terakhir adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, bagian ini sedang menyatakan kepada setiap kita bagaimana tergenapnya kehendak Tuhan itu selalu berjalan dengan prinsip kerajaan Allah atau nilai kerajaan Allah. Jadi tidak pernah Alkitab mengajarkan kehendaknya itu bertabrakan atau berseberangan dengan prinsip kerajaan Allah. Banyak orang salah mengartikan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pengertiannya ada yang salah. Beberapa orang memahami carilah dahulu kerajaan Allah itu berbicara soal apa? Ya, soal ritual agama itu dilakukan baik-baik dah. Nanti semuanya itu apa? Semuanya itu bicara soal harta, ketenaran, penjagaan Tuhan. Padahal konteks di sana semuanya akan ditambahkan itu adalah berkaitan dengan kebutuhan dasar akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Agak terlalu berlebihan ketika kita menyatakan bahwa kita cari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kekayaan. Alkitab tidak mengatakan kalimat itu. Ya, jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, tergenapnya kehendak Tuhan itu selalu berjalan dengan ketaatan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Permintaan kita dalam doa itu seharusnya kehendak Tuhan yang didahulukan. Perhatikan kata datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dikuduskanlah namamu. Fokusnya itu kepadamu, bukan ku. Banyak dari kita memanjatkan doa hanya berpikiran bahwa apa? Ya, tentang aku, kesehatanku, pekerjaanku, bisnisku, pelayananku, tentang keluargaku, dan seterusnya. Tapi kita lupa seharusnya di dalam doa itu kita meminta bagaimana kehendak Tuhan itu
terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dan kita seharusnya merindukan juga bahwa kehendak Tuhan itu terjadi secara mutlak di bumi seperti di surga. Kadang kita salah pikir ya, ketika saya tanya, kehendak Tuhan itu pasti terjadi enggak? Beberapa orang menjawabnya, iya pasti terjadi. Menurut saya tidak. Contohnya apa? Kita memberitakan Injil itu kehendak Tuhan bukan? Itu kehendak Tuhan. Tetapi apakah pasti terjadi? Oh, banyak sekali orang Kristen yang tidak memberitakan Injil. Membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, kehendak Tuhan bukan? Kehendak Tuhan. Apakah terjadi? Oh, banyak sekali orang Kristen yang malas membaca Alkitab, menggumulkan firman, menggumulkan perkataan Tuhan, malas. Jadi seharusnya di dalam doa kita, tujuan kita satu, bagaimana nama Tuhan dimuliakan lewat hidup saya, dan bagaimana terrealisasi kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Saya rindu bagian yang pertama ini boleh paling tidak membingkai lebih dahulu bagaimana harusnya kita mendekati Tuhan yang bukan hanya sekedar jauh tetapi Tuhan yang dekat. Tetapi di satu sisi kita harus mengedepankan nama Tuhan itu dimuliakan. Kehendak Tuhan itu harus terrealisasi di dalam kehidupan kita. Semoga bagian pertama ini boleh menolong kita memahami firman Tuhan.